Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Semoga Allah memudahkan kita menerima materi hari ini. Kemarin sudah ulangan harian ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan dengan jujur. Allah itu Maha Tahu. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan dengan jujur dan berusaha dengan maksimal. Kita hari ini akan mereview atau membahas ulang tentang materi GLBB dan GLB. Nah, GLBB itu adalah gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Contoh soal yang pertama, nomor 21. Sebuah mobil bergerak dengan laju 80 km per jam pada jalan tol yang lurus jika waktu tempuhnya 180 sekon, berapa panjang lintasannya? Ingat ya, ini adalah salah satu contoh soal gerak lurus beraturan. Misalkan, ingat kemarin, gerak lurus beraturan rumusnya yaitu S17 ya. S kali V kali T atau 17. S kali V kali T. S ini apa? S adalah jarak lintasan atau panjang lintasannya. Ini adalah S. Ini adalah S ya. Sedangkan V ini adalah kecepatan atau laju. Kecepatan. Kalau laju artinya tidak memiliki perbedaan arahnya. Tidak ada, nilainya pasti positif ya. Kalau V di sini adalah laju, adalah nilainya pasti positif. Di sini adalah V. Sedangkan T atau waktu tempuhnya ini yaitu T ya. Ini adalah T, waktu tempuh. Jadi tinggal kita tuliskan, diketahui V-nya yaitu 80 km per jam. Dan T atau waktu tempuhnya yaitu 180 sekon. Untuk panjang lintasan ini adalah yang ditanyakan. Jadi ditanya yaitu adalah S-nya, panjang lintasannya berapa. Sebelum kita menggunakan persamaan 17 atau S sama dengan V dikali T, kita harus mengubah dulu. Yang kita ubah adalah waktunya. Kita ubah dulu waktunya karena ini second sedangkan ini adalah jam. Jadi kita tidak bisa langsung kita masukkan dalam substitusi persamaan ini. Atau kita tidak bisa langsung hitung ya. Karena kan kalau ini sapi ditambah dengan kambing itu pasti tidak bisa. Makanya kita ubah dulu persamaannya. 180 sekon ini sama dengan 3 menit. Karena 1 menit adalah 60 sekon. Berarti 180 bagi 60 sama dengan 3 menit. Nah, 3 menit ini sama dengan 1/20 jam. Dari mana? Yaitu dari dikalikan dengan 1 jam. 1 jam itu berapa menit? Yaitu 60 menit. Nah, menitnya dibagi menit, menit dibagi menit sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa coret. Nah, sekarang 3 dikali dengan 1 dibagi dengan 60 sama dengan 1/20 jam. Oke, dari sini baru kita bisa substitusikan ke persamaan 17. Jadi
S sama dengan V dikali T. S-nya yaitu jarak panjang lintasan atau jaraknya, V-nya yaitu kecepatan atau lajunya yaitu 80 km per jam dikali dengan T-nya yaitu setengah jam, 1/20 jam. Kita jam dengan jam ini bisa dicoret ya, karena ini sama dengan dibagi. Sekarang 80 dikali dengan 1/20, ini nolnya bisa dicoret ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4 km. Jadi panjang lintasannya yaitu 4 km. Dari mana? Yaitu tadi ya, dari kita hitung menggunakan persamaan 17 ini. Ini untuk soal yang nomor 21. Selanjutnya yaitu nomor 22. Alika berjalan dari rumah ke arah timur sejauh 5 km dan berbelok ke sekolah sejauh 5 km. Dari rumah dan sampai sini yaitu 5 km dan berbelok ke sekolah yaitu 5 km. Selanjutnya kembali ke rumah seperti pada gambar. Berapakah jarak lintasan dan perpindahan Alika? Berarti yang ditanya yaitu S atau perpindahan berapa. Dan perpindahannya atau perubahan posisi awal ke posisi akhir. Di sini awal ya. Karena dia dari rumah belok ke sekolah, dari sekolah balik lagi ke rumah, berarti akhirnya juga di sini. Artinya pasti perpindahannya adalah 0. Kenapa 0? Karena dari titik awal ke titik akhir ini sama. Atau tidak ada perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Kenapa perpindahannya 0? Karena tidak ada perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Dari awal kan di rumah, kembali lagi tetap ke rumah, artinya perpindahannya 0. Sedangkan jarak atau jarak lintasannya, S-nya ini adalah jarak tempuh total dari rumah, berarti dari rumah ke sekolah. Ini jaraknya yaitu 5 ditambah 5 ya, 5 km ditambah 5 km sama dengan 10 km. Dan dari sekolah ke rumah itu juga 5 km ditambah dengan 5 km karena di sini melewati jalan yang sama. Jadi 10 km. Ini adalah jarak dari rumah ke sekolah dan ini yaitu 10 km dan jarak dari sekolah ke rumah juga sama 10 km.
maka jarak totalnya yaitu S R ke S, atau jarak R ini adalah rumah sampai dengan sekolah, ditambah dengan S sekolah sampai ke rumah. Ini adalah menggunakan kita persamaan ini. Maka S sama dengan 10 km ditambah dengan 10 km. Jadi jarak lintasannya yaitu 20 km. Nomor 23, sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 40 meter per second dalam waktu 5 second. Kecepatannya dikurangi menjadi 10 meter per second. Berapakah perlambatannya? Nah, dari sini kita dapat ketahui ya bahwa mula-mula artinya kecepatan awal. Jadi 40 ini merupakan kecepatan awal, dilambangkan tadi ya kecepatan di sini. Diketahui V0 sama dengan 40 meter per second dan T adalah 5 second. VT adalah 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah A. Berapa A-nya atau berapa percepatannya? Kita ingat rumus dari percepatan yaitu sama dengan VT min V0 dikurang dengan T. VT ini adalah kecepatan akhir. Jadi kecepatan akhirnya tadi berapa? Yaitu 10 meter per second. Sedangkan V0-nya atau kecepatan mula-mulanya yaitu 40 meter per second. Dan T-nya yaitu 5 second. Jadi A sama dengan 10 meter per second dikurang dengan 40 meter per second. Jadinya yaitu minus 30 meter per second dibagi dengan 5 second. Minus 30 dibagi dengan 5 sama dengan minus 6 meter per second kuadrat. Jadi perlambatannya sebesar 6 meter per second, atau kecepatannya yaitu minus 6 meter per second kuadrat. Ini adalah nilainya. Minusnya harus kita tuliskan, minus sebagai tanda bahwa dia adalah perlambatan. Jika ada soal seperti ini, kita ingat kembali untuk mengetahui percepatannya yaitu VT min V0 dibagi dengan T. Soal nomor 24, contoh gerak lurus berubah peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gerak mobil dalam balapan mobil. Ketika dalam balapan mobil, pasti semua driver ini akan mengayuh kecepatannya semaksimal mungkin. Makanya pasti cepat-cepatan kan? Kalau cepat-cepatan makanya ini geraknya disebut dipercepat. Sedangkan yang kedua yaitu gerak seorang penerjun payung. Dari misalkan helikopter atau sebuah pesawat ya, dia turunkan menggunakan payung. Ini kan ada hambatannya, dia akan mengembangkan payungnya itu. Makanya ini diperlambat karena ada hambatannya. Yang tadinya waktu pertama kita turunkan belum dipasang tuh alat terjun payungnya. Namun setelah sudah mulai datarannya rendah,
dia akan mengembang, makanya hambatannya semakin besar sehingga gerakannya diperlambat. Yang nomor 3, mobil yang mengerem. Kalau mengerem pasti kecepatan akhirnya lebih kecil daripada kecepatan mula-mula. Kecepatan akhir atau VT-nya ini pasti lebih kecil daripada V0-nya, makanya diperlambat. Yang keempat, Budi naik sepeda di jalan yang menurun. Ini dipercepat ya, karena V0-nya lebih besar. Ini adalah dipercepat karena VT-nya lebih besar daripada V0. Ini ketika dipercepat. Selanjutnya, kelapa jatuh dari pohon. Ini juga dipercepat karena kecepatan akhirnya lebih besar daripada kecepatan mula-mula. Kalau mengayuh sepeda di tanjakan, ini pasti diperlambat karena VT lebih kecil daripada V0. Sebuah bus Trans Bandar Lampung sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Ini adalah V0 atau kecepatan mula-mula. Kemudian dalam waktu 4 sekon bus tersebut digas. 4 sekon ini adalah T ketika kecepatan mula-mulanya yaitu 20 meter per sekon. Sehingga kecepatannya menjadi 40 meter per second. Ini adalah VT, kecepatan akhir. Hitunglah jarak yang ditempuh selama 8 second. Berarti diketahui bahwa kecepatan mula-mula atau V0 sama dengan 20 meter per second dan T-nya yaitu 4 sekon. VT atau kecepatan akhirnya yaitu 40 meter per second. Sebelum kita mencari yang ditanyakan, yaitu percepatannya, harus kita cari dulu. Jadi A-nya ini harus kita cari dulu. Baru setelah itu kita hitung S atau jarak yang ditempuh selama T-nya yaitu 8 sekon. Maka langkah pertama kita mencari percepatan A. Rumus percepatan tadi yaitu VT atau V akhir dikurang dengan V0 atau kecepatan mula-mula dibagi dengan waktu. Ini untuk mencari percepatan. Jadi A sama dengan VT-nya yaitu tadi 40 meter per second dikurang dengan V0-nya yaitu 20 meter per second dibagi dengan T-nya waktunya yaitu 4 second. Jadi A atau percepatannya yaitu 40 meter per second dikurang 20 meter per second sama dengan 20 meter per second dibagi dengan 4 second. Maka 20 bagi 4 yaitu 5 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatannya. Baru yang kedua yaitu kita mencari S atau jarak lintasan. S rumusnya yaitu percepatan mula-mula dikali dengan T ditambah dengan setengah A T kuadrat. Jadi S atau jarak lintasannya itu sama dengan rumusnya kecepatan mula-mula dikali dengan T atau waktunya
ditambah dengan setengah AT kuadrat. Ini untuk mengetahui jarak lintasan gerak lurus berubah beraturan. Karena ketika S-nya di sini 8 second, S untuk T 8 second, maka V0-nya di sini tetap sama. V0-nya yaitu 20 meter per second. V0-nya tetap 20 meter per second. Sedangkan T-nya karena di sini T yaitu 8 second, T di sini sama dengan 8 second, maka T-nya juga diganti jadi 8 second. Ditambah dengan setengah A-nya yaitu yang sudah kita hitung tadi, 5 meter per second kuadrat dikali dengan T kuadrat yaitu 8 second kuadrat. Dari sini selanjutnya yaitu 20 kali 8 sama dengan 160 meter. S kali S, S dibagi S 1 ya, jadinya hilang. Selanjutnya ditambah dengan setengah 5 meter per second kuadrat. 8 kali 8 yaitu 64 second kuadrat. Kuadrat bagi kuadrat sama dengan 1 kan, jadi 160 meter, terus 64 dibagi 2 sama dengan 32, jadi 5 dikali 32 sama dengan 160 meter, sehingga S atau jarak lintasannya yaitu 320 meter. Ini untuk mengetahui jarak lintasan ketika terjadi gerak lurus berubah beraturan. Jadi ketika di sini S untuk waktu 2 menit ya kita ganti saja di sini 2 menit, 8-nya diganti 2. Tapi untuk mencari percepatannya kita tetap menggunakan waktu yang awal ini. Sebuah bus Trans Bandar Lampung sedang bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Ini adalah V0 atau kecepatan mula-mula. Kemudian dalam waktu 4 second bus tersebut digas. 4 second ini adalah T ketika kecepatan mula-mulanya yaitu 20 meter per second. Sehingga kecepatannya menjadi 40 meter per second. Ini adalah VT, kecepatan akhir. Hitunglah jarak yang ditempuh selama 8 second. Berarti diketahui bahwa kecepatan mula-mula atau V0 sama dengan 20 meter per second dan T-nya yaitu 4 second. VT atau kecepatan akhirnya yaitu 40 meter per second. Sebelum kita mencari yang ditanyakan, yaitu percepatannya, harus kita cari dulu. Jadi A-nya ini harus kita cari dulu. Baru setelah itu kita hitung S atau jarak yang ditempuh selama T-nya yaitu 8 second. Maka langkah pertama kita mencari percepatan A. Rumus percepatan tadi yaitu VT atau V akhir dikurang dengan V0 atau kecepatan mula-mula dibagi dengan waktu. Ini untuk mencari percepatan. Jadi A sama dengan VT-nya yaitu tadi 40 meter per second dikurang dengan V0-nya yaitu 20 meter per second dibagi dengan T-nya waktunya yaitu 4 second.
Jadi A atau percepatannya yaitu 40 meter per second dikurang 20 meter per second sama dengan 20 meter per second dibagi dengan 4 second. Maka 20 bagi 4 yaitu 5 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatannya. Baru yang kedua yaitu kita mencari S atau jarak lintasan. S rumusnya yaitu percepatan mula-mula dikali dengan T ditambah dengan setengah A T kuadrat. Jadi S atau jarak lintasannya itu sama dengan rumusnya kecepatan mula-mula dikali dengan T atau waktunya ditambah dengan setengah AT kuadrat. Ini untuk mengetahui jarak lintasan gerak lurus berubah beraturan. Karena ketika S-nya di sini 8 second, S untuk T 8 second, maka V0-nya di sini tetap sama. V0-nya yaitu 20 meter per second. V0-nya tetap 20 meter per second. Sedangkan T-nya karena di sini T yaitu 8 second. T di sini sama dengan 8 second, maka T-nya juga diganti jadi 8 second. Ditambah dengan setengah A-nya yaitu yang sudah kita hitung tadi, 5 meter per second kuadrat dikali dengan T kuadrat yaitu 8 second kuadrat. Dari sini selanjutnya yaitu 20 kali 8 sama dengan 160 meter. S kali S dibagi S 1 ya, jadinya hilang. Selanjutnya ditambah dengan setengah 5 meter per second kuadrat. 8 kali 8 yaitu 64 second kuadrat. Kuadrat bagi kuadrat sama dengan 1 kan, jadi 160 meter terus 64 dibagi 2 sama dengan 32. Jadi 5 dikali 32 sama dengan 160 meter, sehingga S atau jarak lintasannya yaitu 320 meter. Ini untuk mengetahui jarak lintasan ketika terjadi gerak lurus berubah beraturan. Jadi ketika di sini S untuk waktu 2 menit ya kita ganti saja di sini 2 menit, 8-nya diganti 2. Tapi untuk mencari percepatannya kita tetap menggunakan waktu yang awal ini.